Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rosita. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga terhindar dari musibah. Amin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita hari ini dan memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, di episode kemarin kita belajar ya teman-teman apa itu siklus hidup atau daur hidup. Kemudian juga kita belajar mengenai metamorfosis hewan ya. Kita jadi belajar nih berbagai macam hewan yang dapat bermetamorfosis dan tidak dapat bermetamorfosis. Ternyata hewan-hewan juga punya manfaat loh teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ini nih, makhluk hidup dan berjuta manfaatnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yuk apa saja sih sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tara! Nah, yang pertama yaitu hutan ya teman-teman. Di Indonesia itu banyak sekali lahan hutannya, apalagi di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya pohon-pohon di sana yang bisa kita manfaatkan untuk apa teman-teman? Dijadikan kayu dan dijadikan peralatan rumah tangga ya tentunya dan alat-alat lainnya. Wow, Masya Allah ya, banyak sekali manfaat dari hutan. Kemudian juga ada lautan. Nah, di lautan juga banyak sekali sumber daya alamnya teman-teman, dari ikan untuk kita ya, kemudian juga banyak sekali makanan-makanan yang lezat dari lautan. Oh, Masya Allah nih teman-teman. Lanjut juga ada batu bara. Untuk apa teman-teman? Banyak juga ya manfaatnya, menyalakan listrik, bahan bakar dan lain sebagainya. Ada juga minyak bumi tentunya. Selanjutnya ada gas bumi yang biasanya kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, berbicara sumber daya alam, apa ya yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ternyata sumber daya alam juga dibagi dua jenis teman-teman. Ada sumber daya alam hayati atau hidup dan ada juga sumber daya alam non hayati atau benda-benda mati. Nah, kita lihat ya satu-satu nih. Di sini ada sumber daya alam hayati. Apa ya yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup teman-teman. Contohnya ada tumbuhan yang disebut dengan nabati, kemudian juga ada hewan yang disebut dengan hewani, dan yang terakhir adalah mikroba. Biasanya mikroba ini digunakan untuk membuat yogurt, tempe, dan lain sebagainya. Lanjut lagi nih, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam non hayati? Merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup atau benda-benda mati ya. Contohnya sinar matahari, udara, air, dan bahan-bahan tambang lainnya. Nah, di sini juga ada ya teman-teman manfaat dari sumber daya alam yang luar biasa nih. Indonesia kan sangat luas ya. Berarti sumber daya alamnya juga sangat besar. Di sini ada salah satunya ya teman-teman. Yang pertama ada ayam, yaitu menghasilkan daging yang bisa kita makan ya teman-teman. Kemudian juga ayam itu menghasilkan telur dengan protein yang baik untuk tubuh kita. Ada juga kerbau teman-teman. Nah, di beberapa tempat di wilayah Indonesia ada juga nih yang tidak boleh menyembelih sapi ya. Juga bisa membantu petani untuk membajak sawah ya teman-teman. Ternyata banyak sekali nih manfaatnya. Selanjutnya ada domba nih teman-teman. Selain menghasilkan daging yang enak untuk dimakan, ternyata bulunya juga bisa diubah menjadi penawar. Jadi sweater-sweater yang hangat yang suka kita gunakan itu biasanya dari bulu domba ya teman-teman. Ada lagi di sini pohon. Tadi kita juga sudah menyebutkan manfaat dari
hutan juga ya, yaitu kita bisa memanfaatkan pohon dan makhluk hidup yang ada di hutan tersebut. Nah, pohon ini salah satu dari manfaat hutan teman-teman untuk membuat peralatan rumah tangga, meja, kursi, bahkan juga lemari dan lain sebagainya ya teman-teman. Lanjut lagi ada air. Tentu kita bangun tidur pasti ke kamar mandi untuk berwudu ya teman-teman, untuk mandi, dan kita masak butuh air juga. Kemudian kita bersih-bersih rumah, mengepel, mengelap juga membutuhkan air. Bahkan sampai kita tidur lagi, kita juga ke kamar mandi dulu ya sebelum tidur, berwudu dan lain sebagainya. Jadi selama hidup kita kayaknya kita sangat sekali tergantung kepada air. Wah, Masya Allah ya, Allah itu luar biasa menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Lanjut lagi nih, nah kunyit nih teman-teman, banyak sekali manfaat dari kunyit ya, dari tumbuhan, yaitu untuk kesehatan kita. Dan masih banyak lagi nih teman-teman. Wah, Masya Allah luar biasa ya. Lanjut nih, tadi kita sudah menyebutkannya beberapa manfaat dari sumber daya alam. Ini juga ada beberapa manfaat lain dari tumbuhan dan hewan, yaitu yang pertama untuk sumber bahan pangan. Tadi juga kita menyebutkan ada ayam, kerbau, domba, ada juga sapi ya teman-teman. Tidak hanya daging, tapi di Indonesia juga banyak sekali makanan-makanan seperti singkong, ubi, kemudian juga jagung yang menjadi makanan-makanan pokok, padi dan lain sebagainya. Masya Allah ya teman-teman. Lanjut lagi, yang kedua adalah bahan sandang atau pakaian. Nah, kalau zaman dulu pakaian manusia itu dibuat dari daun. Kalau dari tumbuhan yaitu seratnya ya digunakan dari kapas hewan yang dimanfaatkan juga untuk bahan sandang atau pakaian, yaitu ulat sutra dan domba teman-teman. Jadi kalau ulat sutra itu kan sebelum menjadi kupu-kupu menjadi kepompong dulu ya. Nah, di sana seratnya bisa digunakan untuk membuat pakaian. Begitupun dengan domba, bulunya bisa kita gunakan untuk membuat benawal, yaitu menjadi baju sweater yang sangat hangat. Selanjutnya ada peralatan rumah tangga. Nah, kita bisa memanfaatkan kayu tadi ya teman-teman untuk membuat kursi, meja belajar, ada juga lemari, pintu dan lain sebagainya. Biasanya yang digunakan itu adalah kayu-kayu yang kuat ya teman-teman, seperti kayu pohon jati, kemudian juga mahoni dan pinus. Lanjut lagi, yang terakhir ada produk kesehatan. Tadi kita sedikit menyebutkan tentang kunyit ya, ternyata banyak juga tumbuhan-tumbuhan atau bahkan hewan yang baik untuk kesehatan kita. Salah satu contoh tumbuhan itu adalah kunyit, jahe, kencur, ada juga kumis kucing. Itu nama tumbuhan ya teman-teman, bukan kumis kucing yang asli. Wah, Masya Allah ya teman-teman, dari materi ini kita belajar nih betapa banyak makhluk hidup dan manfaatnya juga bagi kita. Nah, ternyata selain manfaat, ternyata hewan dan tumbuhan juga ada yang merugikan manusia loh teman-teman. Apa saja ya? Yuk kita pelajari sama-sama di sini nih. Yang pertama adalah lalat. Lalat itu menyebarkan bakteri dan kuman. Jadi kan lalat itu hidupnya di tempat sampah ya teman-teman. Kakinya itu sangat kotor. Kalau dia menyentuh makanan kita, maka bisa dipastikan makanan kita sudah disebar bakteri dan kuman oleh lalat tersebut. Dan bisa jadi kita jadi sakit perut dan jatuh sakit. Lanjut lagi, ada beberapa hewan juga nih seperti tikus dan nyamuk yang bisa menyebarkan virus, bakteri, dan kuman untuk kita. Makanya harus hati-hati ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga tanaman yang merugikan manusia teman-teman. Salah satunya adalah wereng dan walang sangit yang biasanya menyerang tanaman padi. Jadi biasanya mereka memakan biji-bijian padi yang masih lunak dan muda. Kemudian selanjutnya ada benalu nih teman-teman. Benalu itu mengambil sari makanan dari tanaman inangnya. Inangnya itu yang dimaksud adalah tempat parasit tumbuh dewasa. Wah, Masya Allah ya teman-teman, kita dapat banyak sekali manfaat dari makhluk hidup lainnya. Seperti tadi, tumbuhan, hewan, bahkan mikroba juga kita mendapatkan manfaatnya. Luar biasa ya, ciptaan Allah itu sungguh sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 80. Yuk kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhiffunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hin. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Quran Surat An-Nahl ayat 80. Shadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kasih kepada Bu Anis yang sudah membacakan Quran Surat An-Nahl ayat 80. Maknanya adalah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah selalu menyayangi makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Banyak manfaat dari hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan kita ya teman-teman. Meski demikian, kita juga harus memperhatikan kelestariannya. Kita tidak boleh terus mengekspor, terus memanfaatkannya, tetapi tidak melestarikannya. Yuk kita sama-sama menjadi pribadi yang peduli, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk makhluk hidup lainnya. Semangat ya teman-teman. Nah, sebelum Bu Ros menutup kegiatan hari ini, Bu Ros membagikan pertanyaannya nih. Berikan pendapatnya ya teman-teman. Kira-kira apa saja sih keuntungan dari tumbuhan pohon apel, kemudian juga dari hewan kuda dan dari kayu. Kemudian apa sih kerugiannya bagi manusia dan ulat, cacing pita, dan virus? Boleh tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa tuliskan juga nama lengkap dan kelas teman-teman. Bu Ros tunggu. Terima kasih ya teman-teman.